Halo semuanya, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rio Alfandi Saragi. Nama panggilan saya Rio. Saat ini saya berdinas di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Tapak Tuan dengan jabatan investigator keselamatan pelayaran. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai Smart ASN selalu mempertahankan standar tinggi dalam setiap aspek pekerjaannya. Mereka melibatkan diri dalam pelayanan publik dengan dedikasi, mengutamakan kebutuhan masyarakat, serta menjaga integritas dan kompetensi profesional mereka. Kemudian, identifikasi isu yang terjadi di KUPP kelas 3 Tapak Tuan, yaitu implementasi manajemen ASN. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia terhadap tugas-tugas di kantor. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas dan pokok serta fungsi. Dan yang ketiga, kurangnya kepedulian pegawai terhadap inventaris kantor. Dan kemudian ada implementasi Smart ASN, yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia. Yang kedua, rotasi pegawai di internal instansi. Yang ketiga, kurangnya optimal terhadap absensi kepegawaian. Kemudian kita masuk ke dalam deskripsi setiap isu disertai data dan fakta yang relevan yang terdapat di implementasi manajemen ASN, yaitu kurangnya sumber daya manusia terhadap tugas-tugas di kantor. Dalam artian, jumlah pegawai ASN di kantor UPP kelas 3 Tapak Tuan sebelum saya masuk berjumlah 7 orang, di mana para pegawai telah melaksanakan tugas di dalamnya, berangkap jabatan dan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian, implementasi manajemen ASN dalam kurangnya kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas, pokok serta fungsi, yaitu ketidakdisiplinan dari pegawai yang tidak dapat dijadikan contoh, dimulai dari waktu, sangat tidak menghargai waktu di mana jam bekerja sudah seharusnya terlaksana dan pelayanan dalam bekerja seharusnya telah dimulai, tetapi masih ada pegawai yang belum datang bahkan saat harusnya apel pagi, di mana hari Senin adalah awal dalam memulai aktivitas mingguan. Banyaknya pegawai yang tidak mengikuti apel dengan alasan masing-masing, dan bahkan lebih parahnya tanpa memberikan keterangan sedikit pun. Kemudian implementasi manajemen ASN dalam kurangnya kepedulian pegawai terhadap inventaris kantor, yaitu dalam penggunaan inventaris kantor, contoh paling sederhananya adalah motor dinas, di mana seharusnya motor dinas dirawat dengan baik guna untuk memaksimalkan pelayanan dan kemajuan instansi, tetapi sangat kurang dalam kepeduliannya, khususnya dalam hal perawatan. Bahkan secara pribadi ditunjuk untuk mengeluarkan perawatan demi perawatan kecil yang terjadi pada kendaraan dinas tersebut. Kemudian kita masuk di dalam implementasi Smart ASN. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia dengan penjelasan tidak ada pegawai yang bertanggung jawab full atas SMRT seperti di tahun 2003 khususnya. Malah salah satu anggota PPNPN yang bertanggung jawab atas SMRT di instansi kantor. Lalu implementasi Smart ASN yang kedua, yaitu rotasi pegawai di internal instansi, yaitu kurangnya pemahaman atau banyaknya tanggung jawab yang dipegang sehingga kurang maksimal. Lalu implementasi Smart ASN yang terakhir, yaitu kurang optimalnya absensi kepegawaian, yaitu kurangnya teknologi terupdate seperti fingerprint dikarenakan kantor masih menggunakan kertas atau buku untuk PPNPN dan pegawai hanya menggunakan skema raja. Setelah menjelaskan deskripsi setiap isu disertai data dan fakta yang relevan dari implementasi manajemen ASN dan implementasi Smart ASN, kemudian saya akan menjelaskan dampak jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia terhadap tugas-tugas di kantor yang berdampak karena kurangnya anggota pegawai di kantor, berdampak dalam melaksanakan pelayanan tentunya. Masyarakat merasakan lamanya dalam menunggu proses demi proses pekerjaan dalam hal pelayanan. Kemudian, kurangnya kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi. Dampak yang paling dirasakan ketika pelayanan
Di saat ada tamu atau masyarakat yang di sekitarnya datang untuk menyelesaikan kebutuhan, pegawai belum ada di tempat, terkhusus saat pagi hari dan setelah istirahat siang hari. Kemudian, ada kurangnya kepedulian pegawai terhadap inventaris kantor. Dampak yang terjadi pada kantor adalah barang berharga seperti kendaraan dinas kurang maksimal dalam penggunaannya dikarenakan keterlambatan dalam melakukan servis berkala kendaraan. Begitu juga dengan pegawai lain yang malas dalam perawatan kendaraan yang berdampak semakin buruknya kendaraan tersebut. Kemudian kurangnya sumber daya manusia. Dampak yang paling dirasakan dari kurangnya sumber daya manusia, khususnya saat bidang SMRT adalah ketertinggalan konten demi konten dan pelaporan instansi. Sosial media yang kurang aktif dalam perkembangan digitalisasi yang cepat. Lalu, kurang optimalnya absensi kepegawaian. Dampak yang paling dirasakan adalah saat di era digitalisasi dan teknologi semakin cepat dan persaingan semakin cepat, kita harus mengambil langkah cepat agar semuanya terasa mudah. Dalam hal ini, PPNPN jika ada fingerprint atau Face ID akan lebih mudah dan cepat dalam pengabsenan dan akan terjadi otomatis. Begitu juga dengan PNS yang ada di instansi semakin mudah dan lebih cepat terrecord dalam hal pengabsenan, sehingga kita semakin siap dalam melaksanakan pelayanan khususnya pagi hari tepatnya pukul 08.00. Lalu dampak yang terakhir adalah rotasi pegawai di internal instansi. Dampak yang paling dirasakan adalah menumpuknya kerjaan salah satu pegawai yang seharusnya bisa dibagikan ke pegawai lain. Kurangnya pekerjaan sehingga lebih santai pada salah satu pegawai. Ketidakseimbangan pekerjaan tugas dan fungsi dalam pelayanan. Dampak yang kedua seharusnya dapat lebih cepat. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.